Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup. K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava.
Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari Bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari Bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip Bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar Bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran Bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga agar air tidak membeku. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti Bumi yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Bagaimana kalau kita kunjungi LHS 1140b yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya? Massa planet ini sekitar 5,6 kali massa Bumi. Para ilmuwan menduga planet ini berbatu dan kemungkinan memiliki atmosfer tebal yang sangat penting karena atmosfer bisa menangkap panas, menjaga temperatur tetap stabil, dan melindungi air agar tidak terlepas ke angkasa. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang tenang. Planet ini tidak terus-menerus dihujani suar yang berbahaya seperti planet lain. Beberapa penelitian bahkan menduga LHS 1140b mungkin adalah planet lautan yang memiliki banyak air. Jadi planet ini merupakan salah satu planet menarik yang ditemukan di lingkungan kita.
Dan terakhir ada Gliese 12b, para astronom menyebutnya exovenus. Planet ini berada 40 tahun cahaya dari bumi, ia seukuran Venus dan mengorbit bintang Katai merah yang dingin. Planet ini hanya memerlukan kurang dari 13 hari untuk melakukan satu kali orbit. Suhu di planet ini sekitar 42 derajat Celcius, cukup hangat tapi masih oke untuk kehidupan. Yang membuat Gliese 12b sangat menarik adalah ia bisa membantu kita memahami bagaimana planet-planet seukuran bumi di sekeliling bintang-bintang dingin mempertahankan atmosfernya. Ini penting karena atmosfer krusial untuk keberadaan air berwujud cair dan melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya. Menurut sebagian peneliti, Gliese 12b merupakan salah satu peluang terbaik yang kita miliki untuk mengetahui apakah planet seperti ini tetap layak huni. Apa yang dimaksud zona layak huni? Kalau di kamarku, zona layak huni adalah bagian kecil yang tidak tertimbun bungkus makanan dan video game. Secara astronomis, zona layak huni adalah area di sekeliling bintang di mana temperatur H2O sangat penting. Terlalu panas dan air akan menguap, terlalu dingin dan air akan membeku. Seperti Goldilocks, zona layak huni harus pas agar air dalam wujud cair bisa ada. Air sangat penting bagi kehidupan. Tanyain aja deh pada 3 beruang. Ukuran zona ini bergantung pada temperatur bintang, tapi zona layak huni belum tentu menjamin adanya kehidupan. Faktor-faktor lain seperti atmosfer dan medan magnet planet juga berperan penting dalam hal ini. Para ilmuwan menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya dan hanya 63 di antaranya berpotensi layak huni bagi makhluk hidup seperti di bumi. Semacam undian kosmik, kabar baiknya aturan ini juga berlaku untuk bulan-bulan. Jika bulan-bulan di planet berada dalam zona layak huni, bulan-bulan tersebut juga memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan. Itu jackpot dalam lotre kita, 2 oasis untuk 1 harga. Di tata surya, zona ini berada dalam rentang 129 hingga 178 juta kilometer. Dari semua planet, hanya kita yang cukup beruntung untuk memiliki kehidupan. Tapi bagaimana kalau kita bisa membuat semua planet di tata surya layak huni? Yuk kita mulai dengan Merkurius. Pertama, kita harus memberi Merkurius sedikit perubahan dengan menebalkan atmosfernya dan memberinya medan magnet. Mari kita hujani Merkurius dengan asteroid yang mengandung air, saatnya melakukan terraforming. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari, yang berarti planet ini mendapat banyak sinar matahari. Jadi bukan berarti ia tidak membutuhkan bantuan, sebenarnya Merkurius perlu sedikit bersantai. Saat ini suhunya 427 derajat Celcius. Itu terlalu panas, kata Papa Beruang. Karena itu kita harus memindahkannya ke orbit yang lebih layak huni, kira-kira 2 kali lebih jauh dari matahari. Sekarang berkat terraforming dan temperatur yang bagus, akhirnya kita bisa mendapatkan air. Jika ingin benar-benar nyaman, kita bisa membangun habitat di bawah tanah atau di permukaan, tapi kita harus melindunginya dari panas dan radiasi. Pokoknya dengan sedikit kreativitas, kita bisa membuatnya berhasil. Maksudku, orang-orang tinggal di Arizona kan? Tapi kita juga akan membutuhkan banyak lapangan golf. Yuk kita beralih ke Venus. Planet cinta yang terkenal, di mana suhunya cukup panas untuk melelehkan timah dan tekanan atmosfernya dapat menghancurkanmu dalam hitungan detik. Bukankah ini romantis? Venus disebut planet saudara perempuan bumi, tapi seperti yang sering terjadi pada saudara kandung, mereka hampir tidak memiliki kesamaan. Kita coba pecahin masalah ini yuk. Jika kita menambahkan hidrogen di Venus, hidrogen akan bereaksi dengan karbon dioksida di atmosfer, membentuk air dan grafit. Air akan membantu kita menciptakan oksigen, tapi agar rencana ini berhasil, kita harus mendapatkan hidrogen dari luar angkasa seperti saat Black Friday. Setelah itu, kita bisa membangun rumah baru kita hanya perlu memastikan bangunannya cukup kuat untuk menahan angin dan hujan asam. Gampang kan? Untungnya dengan planet berikutnya segalanya jauh lebih mudah. Mars sering dianggap kandidat paling menjanjikan untuk kehidupan luar bumi di tata surya kita. Mars adalah planet berbatu dengan atmosfer tipis, tapi ada tanda-tanda air di permukaannya.
bukan hanya air, tapi juga kehidupan mikroba. Jadi orang Mars pasti menganggap kita makhluk luar angkasa. Jika kita akan mentransformasi Mars, menambahkan lautan adalah satu keharusan. Lautan akan menembakkan atmosfer dan menghangatkan permukaannya. Waktunya untuk hujan asteroid lagi. Atau kita bisa membuat cermin raksasa untuk memantulkan cahaya matahari dan mencairkan lapisan es. Gampang sekali. Setelah lautan muncul di Mars, secara bertahap Mars akan berubah menjadi planet hijau yang subur, sangat mirip dengan bumi kita. Setelah itu kita hanya perlu membangun beberapa habitat buatan dan memastikan mereka memiliki semua kenyamanan rumah. Membuat planet berbatu menjadi layak huni tidak sulit dibandingkan planet gas raksasa. Jupiter tidak memiliki permukaan padat sama sekali dan pada dasarnya tidak mungkin ditinggali. Jadi, kita harus berkreasi. Kita bisa membangun habitat terapung di awan Jupiter di mana temperatur dan tekanannya lebih mirip bumi. Kita hanya perlu melindunginya dari ketidaknyamanan kecil seperti kecepatan angin yang lebih dari 643 km per jam dan petir setiap 2 menit sekali. Tapi jika kita berhasil membangun rumah di atmosfer Jupiter, kita bisa mendapatkan pemandangan yang benar-benar unik. Bayangin aja, bangun setiap hari, melihat awan yang berputar-putar dan garis warna-warni di luar jendela. Atau berjalan-jalan di atmosfer raksasa gas ini, menakutkan sekaligus mengagumkan. Perhatikan langkahmu di bakon ya. Kita juga bisa menggunakan teknologi tinggi untuk membuat atmosfer Jupiter bisa bernapas, sesuatu yang akan mengonsumsi gas-gas dan melepaskan oksigen. Ini memang fiksi ilmiah, tapi bukankah itu keren? Yuk kita beralih ke Saturnus. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa yang tidak memiliki permukaan padat yang memungkinkan kehidupan. Tapi jangan putus asa dong. Seperti halnya Jupiter, kita bisa menciptakan habitat terapung di atmosfer bagian atas Saturnus. Cobalah tinggal di awan yang mewah, meskipun biaya sewanya akan sangat mahal. Kita juga bisa melindungi planet ini dengan perisai raksasa seperti payung kosmik. Di luar angkasa, yang terjadi adalah hujan sinar kosmik, bukan air. Tapi perisai itu bisa melindungi kita dari radiasi berbahaya dan angin matahari. Dengan demikian, cuaca di Saturnus akan menjadi lebih tenang. Selain itu, ingatkah kamu saat kita berbicara tentang bulan? Salah satu bulan Saturnus, Titan, memiliki atmosfer padat dan mungkin memiliki samudera air di bawah permukaannya. Enceladus juga menyembunyikan lautan di bawah keraknya. Keduanya mungkin merupakan tempat sempurna untuk kolonisasi. Itu akan jauh lebih mudah daripada mengkolonisasi Saturnus. Uranus adalah planet es raksasa lainnya yang terbuat dari cairan padat yang terdiri dari bahan es, metana, amonia, dan air. Dengan suhu permukaan minus 214 derajat Celcius, bisa dibilang cukup dingin di sana. Jadi gimana dong caranya kita membuat ini bekerja? Kita bisa mencoba menciptakan efek rumah kaca. Ini proses alami yang membantu menjaga suhu bumi tetap stabil dan nyaman. Kecuali jika kita mengacaukannya, ketika sinar matahari memasuki atmosfer bumi, sebagian dari sinar tersebut terperangkap oleh gas yang disebut gas rumah kaca. Gas-gas ini seperti selimut di sekeliling bumi, menjaga planet tetap hangat, kecuali jika kita mengacaukannya. Kalau kita ingin membuat raksasa es ini lebih hangat, kita bisa mencoba menciptakan efek ini hanya saja lebih baik. Misalnya, kita bisa memasukkan sebagian gas-gas ini ke dalam atmosfer Uranus, atau membangun jaringan cermin untuk memerangkap panas matahari, meskipun itu membutuhkan banyak cermin raksasa. Dan bayangin aja cara menempatkan semuanya dengan benar. Daripada pusing, yuk kita lihat bulan-bulan Uranus. Bulan-bulan ini diyakini memiliki permukaan berbatu dan mungkin lautan yang mendukung kehidupan. Ditambah lagi pemandangannya luar biasa. Beralih ke planet terakhir, Neptunus, sepupu jauh yang sejuk dari tata surya. Neptunus juga planet es raksasa dengan 1 tahun yang berlangsung selama 165 tahun bumi. Pertama kita buat atmosfer. Atmosfer Neptunus sebagian besar terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Kita perlu membawa beberapa tanaman ke sana atau sekedar banyak oksigen untuk membuat tempat ini sedikit lebih bernapas.
Gimana cara menambahkan air ke planet gas raksasa? Mungkin dengan mencairkan es dari bulan-bulan atau mengangkut air dalam jumlah besar dari bumi. Bayangkan saja satu skuadron pesawat ruang angkasa menyeret kontainer raksasa ke Neptunus. Setelah planet ini memiliki atmosfer yang bisa bernapas dan air yang bisa diminum, kita perlu membangun habitat. Mungkin kota langit lain karena kamu tidak akan merasa cukup dengan semua itu. Jadi katakanlah kita bisa membuat semua planet bisa dihuni. Sekarang apa? Nah, akan ada peningkatan dalam eksplorasi dan kolonisasi manusia. Manusia akan membangun rumah baru di planet-planet berbeda. Bayangkan berimigrasi dari Merkurius ke Neptunus karena kalian lebih menyukai suhu lebih dingin. Semakin banyak planet layak huni yang bisa dipelajari dan dieksplorasi, ilmuwan akan belajar lebih banyak tentang dunia. Kita akan memiliki lebih banyak terobosan. Selain itu, inilah saatnya melakukan perdagangan antar planet. Kita bisa menambang sumber daya dari planet, asteroid, dan bulan, mimpi yang menjadi kenyataan bagi Elon Musk. Tentu saja tidak semuanya menyenangkan. Semua ini bisa menyebabkan konflik sumber daya dan wilayah. Bayangkan jika kita mencoba menjaga perdamaian antara Jupiter dan Mars. Terlepas dari semua lelucon itu, kemungkinan semua planet bisa dihuni memang membingungkan. Pada kenyataannya, membentuk planet seperti ini tidak mungkin dilakukan, setidaknya saat ini. Siapa tahu banyak hal mustahil sebelumnya, tapi hal ini tidak menghentikan kita. Yuk kita terus bermimpi, sementara itu kita bisa membersihkan planet yang kita tempati ini. Mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya? Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil. Ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas. Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri. Dan untungnya Ceres memiliki semua itu. Jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres. Kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi.
Kita juga bisa menambang regolits di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar 3D di sebelah es sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu, pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh. Hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola, kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah. Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan. Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres. Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah, kan?
Tapi tampaknya upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Kehidupan di Ceres mungkin akan menantang, tapi juga mengasihkan, karena manusia akan membuat rumah baru untuk diri mereka sendiri dan menjelajahi misteri alam semesta. Bayangin semua restoran dan toko bertema planet baru yang bisa kita miliki. Selamat datang di Ceres Mart, di mana semuanya luar biasa. Jadi kalau kamu penggemar perburuan harta karun kosmik, Ceres jelas merupakan destinasi yang kaya dan bermanfaat. Pastikan kamu membawa pemberat di kakimu supaya kamu nggak terbang kemana-mana ya. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah menemukan planet-planet baru di luar tata surya. Hingga 2023, kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet, dan banyak di antara planet-planet itu yang berpotensi punya kehidupan. Nah, kalau kalian sudah siap untuk berpetualang di luar angkasa, mari kita cari tahu planet-planet like Huni apa saja yang sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. LP8909b dan LP8909c. Pasang sabuk pengaman, karena kita akan menuju ke LP8909, bintang Katai merah yang berada pada jarak 105 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini cukup dingin dibanding matahari, dalam hal temperatur tentu saja. Temperaturnya sekitar 2593 derajat Celcius. Si kecil ini memang kecil, tapi penuh dengan kejutan. Misalnya, ada 2 eksoplanet yang mengorbit di sekelilingnya. Selain itu, kedua planet ini kemungkinan besar bersifat kebumian, artinya berbatu, sama dengan bumi. Pertama, ada LP8909b yang ditemukan pada 2022 dengan menggunakan teleskop TESS dan kemudian dikonfirmasi oleh teleskop Speculos. Planet ini merupakan bumi super dengan massa sekitar 13 kali massa bumi. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi, dengan radius sekitar 1,3 kali lebih besar. Dan, kalau kalian mengira orbit Merkurius mengelilingi matahari itu cepat, tunggu saja sampai kalian mendengar tentang LP8909b. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintangnya. Bayangkan kalian tertidur di musim dingin yang membekukan dan terbangun di musim panas yang terik. Tapi, yang paling menarik perhatian di sini adalah LP8909c. Planet yang satu ini ditemukan oleh teleskop Speculos. Planet ini berada sedikit lebih jauh dari bintang dan membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama untuk mengorbit dibanding LP8909b. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi. Tapi yang paling menarik dari planet ini adalah lokasinya yang berada di dalam zona laik huni bintang. Artinya, planet ini berpotensi punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan iklim yang cocok untuk kehidupan. Sekarang, planet ini menjadi kandidat utama untuk dipelajari atmosfernya dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb. Tapi tunggu dulu, gak hanya hal-hal menyenangkan yang ada di LP8909c. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, yang berarti planet ini penuh dengan radiasi yang berpotensi membuatnya kurang layak huni. Dan yang paling penting, planet ini terkunci secara tidal, sama seperti bulan. Artinya,
Satu sisi planet ini selalu menghadap ke bintang dan sangat panas, sedangkan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan dan sangat dingin. Model ilmiah menunjukkan planet ini bisa jadi lebih mirip Venus dalam hal atmosfer dan iklim. Dan Venus, kalian tahu, Venus gak dikenal sebagai planet yang ramah bagi manusia. Tapi terlepas dari semua tantangan itu, LP8909C tetaplah sebuah eksoplanet yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa yang tahu rahasia apa yang disimpannya? Yuk lanjut ke kandidat berikutnya. GJ1002b dan GJ1002c. Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh para peneliti di Instituto de Astrofísica de Canarias telah menemukan dua planet mirip bumi yang berjarak 16 tahun cahaya dari tata surya. Keduanya mengitari bintang katai merah bernama GJ1002. Matahari kita adalah bintang katai kuning, yang artinya GJ1002 jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari kita. Tapi nggak apa-apa, kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi seharusnya nggak terlalu dingin atau gelap. Kedua planet yang dinamai GJ1002b dan GJ1002c ini berada di zona laik huni bintang induknya, yang artinya keduanya bisa mendukung kehidupan. Selain itu, keduanya juga punya massa yang mirip dengan massa bumi. GJ1002b merupakan planet dalam dan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan GJ1002c membutuhkan waktu lebih dari 21 hari. Kedua planet ini merupakan kandidat yang tepat untuk dipelajari atmosfernya dan bahkan bisa jadi target misi masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Yang paling penting, kedua planet ini berpotensi mendukung kehidupan dan itu sangat keren. Ditambah lagi, fakta bahwa kedua planet ini berada sangat dekat dengan kita, berarti kita mungkin bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Ya, mungkin bukan kita, tapi siapa tahu kan? Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan kehidupan luar angkasa di salah satu planet ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yuk lanjut ke yang berikutnya. Kepler 1649c. Kepler 1649c yang juga dikenal sebagai eksoplanet yang hilang ditemukan kembali pada 2022 oleh para ilmuwan dengan menggunakan data dari wahana antariksa Kepler milik NASA. Eksoplanet ini terletak sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang kecil yang dingin bernama Kepler 1649. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Dan sama seperti planet-planet sebelumnya, planet ini berada di zona laik huni bintangnya. Awalnya, data tentang planet ini dibuang begitu saja. Sebuah program komputer khusus bernama RoboVetor yang ditulis untuk menyaring volume data Kepler secara otomatis memberi label positif palsu pada kandidat ini. Dengan kata lain, program ini mengira kalau ada kesalahan atau gangguan. Untungnya, para peneliti memeriksa ulang hal-hal seperti itu. Dan ketika memeriksa ulang data, mereka berhasil menyelamatkan Kepler 1649c yang malang. Sekarang kita tahu kalau planet ini adalah planet kebumian, sama seperti bumi. Dan kalau memang mengandung air, mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi jangan berkemas dulu. Masih banyak hal yang belum diketahui tentang Kepler 1649c. Misalnya, kita belum tahu seperti apa atmosfernya atau seperti apa permukaannya. Bisa jadi planet ini terkunci secara tidal, seperti halnya LP8909c. Hal itu nggak menyenangkan, karena itu Kepler 1649c layak untuk diteliti lebih lanjut. Mungkin planet ini bisa jadi tempat yang cocok untuk kita jadikan tempat berlibur di masa depan. Jangan lupa bawa tabir surya yang banyak ya. Karena planet ini cukup dekat dengan bintangnya dan bisa jadi sangat panas. Kepler 1638b, eksoplanet ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Planet ini ditemukan pada 2020 oleh wahana Kepler melalui proses yang disebut transit.
Wahana ini pada dasarnya mengambil sekumpulan foto bintang pada waktu yang berbeda. Setelah itu, program menganalisis foto-foto tersebut dan mencari bintik-bintik dan titik-titik kecil pada foto tersebut. Perubahan kecil pada kecerahan ini bisa jadi menandakan kalau ada planet yang sedang melintas di dekat bintang. Kepler 1638b agak aneh dibanding kebanyakan eksoplanet yang sudah ditemukan. Masanya 4 kali massa bumi dan punya radius 2 kali radius bumi, sehingga planet ini disebut sebagai eksoplanet bumi super. Periode orbitnya sekitar 260 hari, cukup dekat dengan bumi. Dan itu bagus. Akhirnya, setidaknya di suatu tempat musim dingin dan musim panas akan berlangsung secara normal. Kepler 1638b juga mungkin punya air dalam wujud cair di sana. Karena itu, Kepler 1638b juga menjadi kandidat yang bagus untuk diteliti lebih lanjut, melihat apakah planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Semoga saja kita bisa mengetahui lebih banyak tentang planet ini di masa depan. Dan akhirnya, yang terakhir, Kepler 438b. Kepler 438b adalah sebuah eksoplanet yang berada sekitar 640 tahun cahaya dari bumi di rasi Lyra. Planet ini ditemukan pada 2015 oleh teleskop antariksa Kepler. Salah satu hal yang paling menarik dari Kepler 438b adalah ukuran dan lokasinya. Ukurannya hampir sama dengan bumi dan juga mengorbit di dalam zona like huni bintang induknya. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Kepler 438b mengorbit bintang Katai Merah yang dikenal punya tingkat radiasi matahari yang tinggi dan bergejolak. Hal ini bisa membuat permukaan planet ini gak bersahabat bagi kehidupan yang kita kenal. Selain itu, Kepler 438b punya tahun yang jauh lebih pendek, hanya sekitar 35 hari di bumi. Hal ini bisa menyebabkan fluktuasi temperatur yang ekstrim di permukaan planet. Tapi, mungkin planet ini menjadi rumah bagi makhluk hidup luar angkasa yang tangguh dan sudah beradaptasi dengan kondisinya yang unik, atau mungkin tidak. Yang jelas, planet ini layak untuk diawasi. Ini adalah sebagian kecil dari daftar eksoplanet yang telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, dengan menggunakan teknologi baru, kita bisa menemukan eksoplanet baru lebih sering lagi. Semoga saja ada yang benar-benar bisa dihuni ya. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf Pluto, bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah ke-6 objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini.
Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Trans-Neptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah.
Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah Katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya massa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari massa bumi. Sebenarnya, massa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya massa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja.
Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini.
Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya.